Halo kawan, saya Nasrul. Ini adalah video kedua saya tentang belajar berani berbicara di depan kamera. Di video saya yang sebelumnya, itu saya menghabiskan lebih kurang 26 menit dan itu tidak full saya berbicara di depan kamera. Ada jeda beberapa menit untuk ya sekedar berpikir tema apa yang akan atau obrolan apa yang akan saya ucapkan di depan kamera. Sama seperti sebelumnya, sekarang saya masih merasakan grogi dan belum terbiasa untuk memulai berbicara di depan kamera seperti sekarang. Jujur, ini bukan hal yang mudah, tapi kalau saya tidak mulai hari ini, saya akan hanya jika tidak saya mulai jujur, kalau saya tidak akan mulai hari ini, kedepannya hal-hal seperti ini hanya ada di angan-angan saya saja. Berangan-angan seolah-olah saya berani berbicara di depan kamera seperti sekarang. Ya, jujur aja. Jujur saja, saya juga belum tahu apa yang akan saya bahas hari ini. Sambil berjalan dan sambil berpikir, mungkin saya akan melanjutkan perkenalan diri saya yang sebelumnya. Dimulai dari mana ya? Bagusnya. Oh iya. Sebelumnya kan saya bilang kalau tujuan saya beli kamera ini itu belum ada karena belum tahu akan digunakan untuk apa. Maaf ya kawan, suaranya agak berisik karena kebetulan hari ini lokasi sekolah di belakang saya itu lagi dalam kegiatan belajar. Karena pengambilan video yang sebelumnya tuh kan hari Minggu, sekolah pada libur, sekolah pada libur. Jadi mungkin aja suara di belakang agak kedengaran ya kawan. Nah, oke, cahayanya udah bagus. Jadi di video sebelumnya kan saya bilang kalau saya membeli kamera ini tidak tanpa tujuan, tapi berharap akan memiliki manfaat. Tapi saya ingat sebelum saya beli ini tuh ya saya punya alasan tersendiri gitu. Tujuan saya untuk beli kamera yang saya pegang sekarang, apa ya? Saya punya keinginan dan keinginan itu ingin saya wujudkan dalam hobi saya. Dan hobi tadi saya harapkan bisa mendapatkan penghasilan dari hobi tersebut. Jadi menjalani hobi sekaligus hidup dari sana. Itu sih impian saya. Dan kalau boleh jujur, keinginan saya seperti ini tuh udah dimulai dari ketika saya pertama kali mengenal yang namanya YouTube. Ya, saya juga sudah cerita sebelumnya. Saya juga ada cerita beberapa kali mencoba, tapi karena terkendala ide dan alasan-alasan lain, bahkan sampai sekarang tidak bergerak kemana-mana. Boleh dibilang ini tuh seperti memulai lagi dari awal. Mudah-mudahan langkah yang sekarang tuh ada kemajuan daripada yang sebelum-sebelumnya saya buat. Ini kita akan coba lanjut berjalan ya kawan. Karena kalau diam di tempat sepertinya agak terasa kaku. Dan ya sambil berjalan kan saya juga mikir apalagi yang ingin saya ceritakan tentang diri saya. Ada bangke anjing kawan-kawan. Pantas dari tadi bau.
Saya tuh di sini tidur di tempat kawan saya, kawan-kawan. Eh, saya tuh di sini tidur di tempat teman saya. Kebetulan teman saya ngambil perumahan di sekitar sini. Jadi biasanya ya kalau dulu sih seringnya kan hampir tiap minggu tuh hampir tiap hari tuh ke sini. Tapi kalau sekarang tuh hanya beberapa kali buat mencoba tidur. Ada lubang. Depan. Jadi di sini tuh ada parit, kawan. Lumayan lebar. Tuh, bisa kelihatan semua. Saya juga baru tahu ada pembatas. Sebenarnya kan kalau dari sana untuk ke sana itu ada jalan jalan raya, jalan apa tuh, aspal gitu, kawan. Coba kita lihat, kita tinggikan kameranya. Wait. Juga penasaran. Karena biasanya kan saya ngambilnya dari jaraknya jauh, kawan. Pakai drone. Jadi saya nggak pernah lihat langsung kalau di sini ada parit. Oke, tongsisnya udah cukup panjang. Mungkin kalian bisa lihat sendiri. Oh iya. Nanti saya akan coba lihat juga ada apa itu di sebelah. Nah, tadi kan saya kan di sini tuh tidur di tempat kawan saya. Ya kan ngambil perumahan. Jadi biasanya tuh kan tidur di sini tuh kalau dulu ya, itu tuh hampir tiap hari tidur di sini. Tapi kalau sekarang udah boleh dibilang udah jarang, kawan. Paling 3 hari itu satu kali, atau bahkan dalam seminggu itu cuma satu kali. Kenapa ya? Karena mungkin udah mulai ngerasa jenuh gitu. Sebelum-sebelumnya kan karena mungkin karena kita baru baru coba nyobain gitu hal-hal yang belum pernah kita lakukan gitu kan. Jadi terasa kayak gimana gitu. Tapi karena udah keseringan, jadinya udah agak mulai bosan, kawan. Makanya sekarang tuh ya 3 hari sekali, atau paling enggak satu kali seminggu gitu. Dulu tuh hampir tiap hari gitu, bahkan kayak ngerasa kalau nggak kesini aneh gitu, agak rada ya aneh lah kan. Sekarang udah mungkin karena bosan tadi, udah biasa aja gitu. Nah, batas mana tadi ya? Mungkin lanjut perkenalan ya. Eh, jadi di perkenalan terakhir tuh kan saya ada cerita tuh habis kerja dari restoran tadi. Saya kan keluar coba buat usaha sendiri, berjalan sampai lebih kurang kan 2 tahun. Berjalan 2 tahun. Nah, alasan saya itu kan sebenarnya kan dalam waktu 2 tahun tuh itu tadi mungkin karena sendiri gitu kan. Kayak mana ya, kalau sendiri serba terbatas gitu, kawan. Ide terbatas, ditambah kita waktu itu kan belum punya lapak juga kan, masih di rumah mengharapkan dari promosi online tadi. Jadi saya mikirnya apa namanya tuh, kalau kayak gitu terus nggak kemana-mana gitu,
bisnis yang coba saya bangun tadi. Ditambah lagi kan karena mungkin udah mulai sendiri tuh udah jarang itu apa namanya promosi gitu kawan. Kalau biasanya kan hampir dalam satu hari itu bisa 20, bisa berapa kali posting di marketplace tuh 3 atau 4 gitu kan, dengan beragam gambar yang saya buat tiap hari. Tapi karena sibuk, yang sebelumnya kerjaan itu dibagi dua gitu kan, saya yang buat gambar untuk postingan, teman saya yang apa kan yang promosikan, dia yang masak, saya nganter gitu kan. Jadi kan punya banyak waktu tuh, kerjaan bisa dibagi-bagi. Tapi karena semua saya kerjakan sendiri, belum lagi belanja, persiapan untuk dimasak, menerima orderan, promosi, agak kewalahan. Terus mulai coba libur satu hari kan, nggak promosi, tahu-tahu libur, kebiasaan libur, sampai akhirnya itu tadi nggak pernah promosi lagi, mengharap apa tuh nggak pernah promosi lagi. Jadi ya udah, dari apa namanya pesanan yang masuk tuh dari promosi sebelumnya gitu kan. Tapi emang ya apa namanya kawan, kalau awal-awal ada debu, kalau awal-awal kita promosi di Facebook itu emang hasilnya nggak kerasa, atau kayak apaan gitu, kayak apaan sih gitu kan, kayak nggak ada efeknya gitu kan. Tapi hasilnya tuh terlihat udah berjalan 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, hasilnya baru kelihatan di situ kawan. Jadi ketika kita tidak posting sama sekali, orderan tetap masuk. Tapi perlu dicatat apa namanya, kalau kelamaan nggak posting, nanti postingan-postingan tersebut kan ada batas kadaluarsanya gitu ya, nanti tenggelam ke bawah, lama-lama hilang gitu kan. Emang bagusnya rutin posting buat apa, buat promosi jualan tadi itu. Mungkin karena saya kebanyakan itu kemarin kan, dalam satu hari bisa 3 atau 4, jadi ditumpuk kan, hampir tiap hari dibuat dulu kan. Apa namanya jualan saya itu masuk ke bagian-bagian atas terus di beranda teman-teman yang ada di Facebook gitu kan. Makanya kemarin tuh lumayan banyak apa namanya orderan lewat online tadi. Nah, jadi kan setelah berjalan hampir 2 tahun, terus merasa bisnisnya stuck di situ aja gitu kan, tidak ada perubahan sama sekali, belum ada kemajuan. Jadi saya mikir gitu, apa namanya, mungkin saya butuh punya lapak satu gitu, di posisinya harus di tempat keramaian. Jadi di samping saya jualan lewat media sosial kan, lewat apa tadi marketplace tadi, saya juga punya lapak gitu kan. Jadi buat kawan-kawan yang nggak ketemu promosi saya di sana, bisa datang langsung ke toko, atau nanti di toko pengen ngulang lagi, bisa lewat marketplace tadi. Bentar ya kawan, ini timernya hidup terus, saya coba matikan bentar. Wait.